dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Jelang pelantikan anggota Dewan Publik Kian Besar menaruh harapan tanggung jawab anggota Dewan tak hanya menyusun aturan dan undang-undang, namun masalah kebangsaan hingga kesejahteraan rakyat juga perlu diselesaikan. Suara keterwakilan secara sukarela telah kita berikan 5 tahun ke depan. Untuk itu para anggota Dewan wajib mendengarkan segala keluhan dan harapan. Wajah baru legislator, wakil rakyat atau wakil parpol. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Hari ini narasumber saya keren-keren semua karena banyak yang newcomer. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah dari yang paling ujung kanan ada Elfonda Mekel atau Once Mekel. Halo, anggota DPR RI baru dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Once. Selamat malam. Ada Anissa Mahesa, putri dari almarhum Desmond J. Mahesa, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, paling muda 23 tahun. Selamat malam Anissa. Selamat malam. Nah yang ini wajah lama yang tetap bertengger melenggang 3 periode, Mbak Nurul Arifin, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Mbak Nurul. Malam Nana, malam semua. Ada pengamat politik Bang Rocky Gerung. Selamat malam Bang Rocky. Oke, boleh. Apa sih selamat malam dong harusnya. Yang tidak berani nyalon pastinya. Oke, kenapa? Nggak tahu, tanya dia. Oh iya. Bang Rocky di luar aja, nggak apa-apa. Ada pakar hukum tata negara kita, Bang Refli Harus. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Dan seperti biasanya, karena kemarin pada saat pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, suara pemilih muda jumlahnya lebih dari 50%. Pemilih muda inilah yang membuat para pesohor-pesohor ini, para anggota dewan ini terpilih dan bisa duduk di Senayan. Jadi kita malam ini mengundang teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih sudah hadir dan tepuk tangannya. Nanti teman-teman bisa bertanya, kemudian bisa mengkritisi, bisa mengeluarkan unek-unek dan juga bisa men-challenge para wakil rakyatnya ini. Karena uang pajak kalian, nasib UKT kalian nanti ada di tangan mereka-mereka juga ya. Silakan nanti teman-teman dari UPN Veteran Jakarta. Nah, untuk yang pertama, saya akan langsung challenge ke Mas Once terlebih dahulu. Mas Once, Anda sudah jadi musisi terkenal, penghasilan pastinya sudah banyak. Pertanyaannya sederhana, kenapa Anda mau jadi anggota DPR? Memang sebenarnya kalau dilihat dari karir saya belum senja amat karir saya. Belum sunset lah. Saya masih aktif di mana-mana. Dan terus terang ini menimbulkan pertanyaan buat saya, untuk apa saya masuk politik? Ya. Tapi alasan pertama karena saya dulu pernah kuliah hukum, dan saya tertarik juga membahas proses pembuatan hukum ini. Karena hukum kan adalah produk politik. Kenapa emang? Dan di masa lalu saya juga cukuplah berinteraksi dengan teman-teman aktivis. Sampai pada saat itu saya kemudian memutuskan untuk tidak lagi ikut serta dalam aktivitas teman-teman saya itu. Saya harus memilih ya. Kemudian ya saya pikir ya masyarakat sudah memberikan saya banyak hal, keberuntungan, rezeki, ada waktu 5 tahun untuk mengembalikan buat masyarakat. Nah, hal yang lain adalah saya percaya dengan PDIP sebagai partai saya, partai yang memiliki prinsip, punya sejarah. Saya juga mengenal betul garis perjuangannya dari tahun 90-an, kemudian aktivitas PDI Perjuangan, kemudian menjadi motor dari lahirnya era reformasi. Itu menjadi alasan. Itu motivasinya ya, jadi anggota DPR. Tadi Anda menyebutkan bahwa Anda punya background hukum dan motivasinya ingin lebih banyak terlibat dalam pembentukan ataupun hukum di Indonesia. Tapi Anda sebagai wakil rakyat sadar nggak bahwa akhir-akhir ini hukum kita banyak tajam ke bawah, tumpul ke atas? Bukan hanya akhir-akhir ini, kayaknya sepanjang kita baca dari dulu juga begitu. Dari semenjak kita masih baca forum keadilan, gitu kan, dan seperti itu ya. Ya itu yang harus diperjuangkan. Saya sih sebenarnya cuma bawa diri saya sebagai ini aja ya. Dulu sebagai pengamat, suka baca lah, bukan pengamat seperti Bang Rocky, tapi sebagai mahasiswa lah biasa. Kemudian saya lihat memang ya harus terjun langsung dalam kesempatan yang ada, kenapa enggak gitu. Nah, gitu aja. Karena ada kesempatan. Modalnya apa sih sebetulnya seorang Elfonda Mekel maju jadi anggota DPR dan akhirnya kepilih? Modalnya apa? Modal popularitas saja atau modal logistik atau apa? Modal popularitas tentu, yaitu memegang peran penting ya. Jadi kemudian juga tentu ada logistik ya. Tapi saya nggak bisa kasih tahu berapa.
Jumlahnya memang Banyak lah ya. relatif dikit banget ya. Oh dikit? Dikit. Oke, Jakarta kursinya mahal loh kita tahu. Itu bisa di atas 10 miliar lebih untuk bisa jadi anggota DPR RI di Dapil Jakarta. Pokoknya saya nggak mau cerita berapa. Oke, ya. Dan jelas modalnya ya tentu kepopuleran, pengetahuan masyarakat terhadap saya. Dan mungkin saya relatif nggak punya isu yang terlalu buruk untuk mereka kenang. Saya percaya bahwa apa yang kita sampaikan ke masyarakat, apa yang kita perbuat, itu nggak lebih berarti daripada kesan yang kita berikan ketika kita bertemu mereka. Artinya perasaan apa yang mereka dapatkan ketika mereka bertemu dengan kita. Dan itu saya rasa menjadi modal saya. Dan ya kalau logistik tadi nggak terlalu, dan teman-teman yang begitu suportif terhadap saya. Dan juga tentu backup dari partai. Backup dari partai ya, oke. Saya ke Anissa ya, kalau tadi Mas Once mengatakan bahwa modalnya nggak mau dibuka. Nah, kalau ke Anissa umur 23 tahun, putri dari almarhum Bang Desmond Mahesa, jadi modalnya apa? Maju jadi anggota DPR berbekal modal nama belakang almarhum ayah, itu yang menjadikan Anda bisa dapat kursi dari Dapil Banten? Ya, nggak bisa dipungkiri nama belakang almarhum Papa itu menjadi modal yang paling utama untuk melenggang masuk ke Senayan, ibaratnya gitu ya. Karena aku mengenalkan diri kepada konstituen almarhum Papa juga Anissa, anaknya Desmond. Karena memang jadi jual nama almarhum ayah? Iya, bukan jual, tapi saya dengan bangga mengatakan saya anak beliau. Karena saya tahu perjuangan beliau di Dapil seperti apa. Sejak saya SMP, itu saya sudah diajak beliau turun ke Dapil. Makanya saya ada konstituen yang pernah bertegur sapa sebelumnya. Jadi nggak sepenuhnya ini siapa, nggak pernah dengar, enggak. Karena memang sudah pernah bersinggungan tangan sebelumnya. Jadi bisa dibilang memang bekal utamanya itu nama belakang almarhum Papa. Tapi tentu saja ada bekal lain. Memang ini klise tapi doa ibu. Karena apa apa yang bisa diharapkan dari anak 23 tahun, ibarat kata kan gitu. Orang pasti berkata-kata mungkin beliau ini minim kredibilitas atau bagaimana, kan kita tidak tahu ya orang berpikir apa. Tapi tentu saja modalnya itu nama almarhum Bapak dan juga perjuangan konstituen-konstituen yang sudah bersinggungan tangan dengan Papa, dan aku juga langsung bertemu, langsung bertatap, berbicara langsung dengan mereka. Mereka lah modal aku bisa duduk di Senayan. Tapi Anissa menyadari nggak bahwa stigma politik dinasti itu berarti melekat di Anissa? Yes, tapi sebenarnya kalau dibilang politik dinasti, mungkin orang bisa berkata seperti itu ya. Tapi kita kan melalui pemilihan umum di mana orang-orang memilih, dan memang kalau misalnya melihat sepak terjang langsung dari almarhum Papa, beliau memang menyambangi secara langsung konstituen-konstituennya. Makanya aku sangat menyadari privilege aku sebagai anak seorang politisi. Dan jadi nggak malu ya dengan privilege itu? Aku tidak malu dengan privilege itu, aku mengakui itu, dan dengan privilege tersebut aku meyakinkan diriku sendiri, memiliki harapan untuk diri sendiri untuk bisa menggunakan privilege dan kesempatan tersebut sebaik mungkin, supaya tidak memalukan nama almarhum, ibarat kata begitu. Dan juga berterima kasih kepada seluruh konstituen yang sudah dengan luar biasa memilih, karena itulah tiket masuk ke Senayan. Tapi anak umur 23 tahun mau apa di DPR dengan segitu banyak 580 anggota, didominasi mayoritas itu adalah politisi dengan usia yang senior. Ini di periode 2024-2029 ini adalah anggota DPR yang paling mudanya, ini paling sedikit loh dibandingin periode sebelumnya. Jadi umur 23 tahun mau apa sebetulnya di DPR? Itu pasti pertanyaan banyak orang tuh. Iya, sebenarnya kalau misalnya punya kekhawatiran, pasti orang-orang berpikir, oh ini orang minim kredibilitas. Bukan cuma terhadap aku, tapi juga teman-teman muda lainnya mungkin ya. Tapi setelah dipikir-pikir, kita sebagai generasi muda itu bisa membawa angin segar, perspektif baru. Tentunya yang muda-muda sebelumnya juga membawa angin segar, tapi dengan bertambahnya kalau di Partai Gerindra sendiri, itu semakin banyak yang mudanya. Karena memang dari pimpinan partai, Pak Prabowo juga memberikan kesempatan untuk generasi muda untuk aktif di partai. Tapi selain itu, apa sih yang bisa kita bawa? Tentunya perspektif baru. Kita sebagai generasi muda, aku yakin aku dan teman-teman muda lainnya memiliki kesadaran kolektif untuk mendorong regulasi atau kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu bermanfaat untuk generasi kita. Contohnya seperti akses pendidikan, mungkin karena setiap aku turun ke Dapil, teman-teman seperti mahasiswa yang datang hari ini, mereka itu concernnya itu loh Mbak Nana. Akses pendidikan, terus lapangan pekerjaan yang inklusif, itu kan hits close to home gitu. Itu yang kita rasakan sebagai generasi muda sekarang. Belum lagi untuk pelindungan hak-hak digital, karena aku kan lahir di dunia digital ya. Technology era, everything is technology.
So untuk sebagai generasi baru ini tentunya kita yang harus mengawal regulasi kebijakan itu. Jadi itu yang aku dan teman-teman muda di parlemen ini mungkin kita perjuangkan bersama-sama. Oke, pertanyaannya kalau Anda bukan anaknya seorang Desmond J. Mahesa almarhum, Anda akan kepilih nggak di DPR? Pertanyaan yang sangat bagus dan membuat berpikir ya. Tapi tentunya kalau misalnya aku bukan anak almarhum papa, belum tentu aku memiliki kesadaran, awareness untuk terjun ke politik. Karena kesadaran itu sendiri terbentuk semenjak aku kecil. Papaku aktivis dan politisi, memang di rumah itu kita tuh kegiatannya berbicara. Misalnya ngobrol, diskusi. Aku di rumah dipanggil Yayah. Yayah, gimana menurut kamu tentang isu ini, isu itu? Jadi kalau mungkin aku bukan anak almarhum papa, mungkin tidak akan terjun ke politik, tidak memiliki kesadaran dengan umur semuda ini untuk terjun ke politik. Oke, saya mau ke Mbak Nurul ya. Mbak Nurul, Anda kemarin pada saat lolos di 2024 ini hampir di ujung jurang kita sebut, karena Mbak Nurul sampai harus bertarung di Mahkamah Konstitusi. Karena kursinya sudah mau hilang ya di detik-detik akhir, hampir nggak lolos ya. Jadi saya mau tanya, pertarungan di 2024 ini memang mengerikan ya? Paling mengerikan sih, paling berat ya. Saya kan tahun ini periode ketiga. Review dulu ya, dari tahun 2004 saya masuk kalah karena sistem tertutup ya, suara terbanyak. Kemudian 2009 saya menang karena dapat nomor 1 dan suaranya sudah popular vote. Kemudian maju lagi 2014 kalah karena mungkin I don't know saingannya ya, nggak tahu lah. Kemudian 2019 maju menang karena ini imbas dari saya running waktu di Pilwakot. Jadi suaranya itu kemudian mengantarkan saya menjadi ke parlemen begitu ya. Nah 2024 ini saya maju lagi tapi ternyata ya dapat kompetitor di internal juga kuat begitu ya. Kemudian ya orang sudah ngomong bahwa Golkar akan dapat 2 kursi begitu ya. Yang tadinya PKS 2 kursi kemudian kursinya beralih ke Golkar. Nah kemudian tanpa disangka-sangka kursi tersebut diganggu juga begitu. Nah diganggunya karena memang bedanya beda tipis karena bilangan pembaginya dibagi 3 tersebut. Nah akhirnya setelah digugat kemudian kita berjuang ya dengan tim hukum kita dengan segala macam dramanya ya. Dan alhamdulillahnya itu karena saya kan punya tim dari sejak pilkada. Kemudian dari tahun 2019 tim yang sama begitu. Jadi data tuh sangat lengkap kita tuh ya. Data sangat lengkap sampai ke TPS, orangnya ada, jadi bukan saksinya ada. Jadi bukan cuma data tapi orangnya tidak ada, tapi kita punya semua gitu. Jadi kita tuh maju nggak takut, tapi nggak takut juga namanya digugat sama ke MK kan deg-degan juga gitu ya. Jadi ini 3 bulan penantian yang menurut saya membuat saya setengah mati lah gitu, setengah nyawa tuh kayaknya ini kalau mau menang kalah kan lebih enak dari awal. Kalau kayak kita yang di MK itu kayaknya saya baru merasakan deg-degannya, nggak bisa tidurnya dan sebagainya gitu. Sampai segitunya ya? Sampai politisi segitunya. Ketika nasib pekerjaannya itu di ujung tanduk ya? Iya, bukan begitu, ini kan perjuangan ya. Buat saya sih ini perjuangan kayak konsistensi, kemudian juga kayak apa sih pertarungan untuk mengatakan bahwa ini tidak benar gitu. Karena saya punya data di sana menggugat tapi saksinya nggak ada gitu. Ini kan cuma kayak kalau menang oke, kalau enggak nggak apa-apa gitu ya, kayak seperti itu gitu. Jadi kita terus berjuang dan alhamdulillah secara realitas itu bisa dibuktikan lewat data dan kemudian saksi. Itu perjuangannya. Jadi buat saya yang sekarang misalnya mengalami kekalahan, saya ini pernah 2 kali kalah loh gitu ya. Jadi justru dengan kekalahan tersebut kita diuji sejauh mana kita punya konsistensi. Kemudian di politik ya. Kemudian juga loyalitas ke partai, tidak pindah-pindah partai begitu. Itu ujian dan kemudian wisdom juga kita dapat ya. Dan saya memilih untuk tidak pindah ke profesi lain karena selama saya menjadi aktivis ya sampai saya masuk ke partai politik, waktu itu juga selama jadi aktivis itu pernah berbicara juga dengan Om Rocky Gerung. Om Rocky, padahal umurnya seumuran. Jadi waktu itu dia murid gue. Terus? Ya di filsafat politik. Terus? Karena saya sekolahnya politik, salah satu mahasiswanya Bang Rocky begitu. Jadi sampai tahu bahwa everything is politics gitu ya. Nah karena semuanya adalah produk politik, jadi kita tuh jadi gimana ya tiba-tiba ingin ada di situ gitu. Dan karena kita tahu bahwa in the end semua keputusan kebijakan is politics gitu. Dan politik ini memfabrikasi semua calon-calon untuk jabatan politik, jabatan publik begitu ya. Jadi memang
itu menarik sekali. Mbak Nurul habis berapa kemarin? Angkanya Dapil Jawa Barat tuh Dapil mahal Jawa loh. Barat, ya, Dapil neraka itu. Iya, cuma kalau saya lihat ya, karena saya memang incumbent, terus perjalanannya juga sudah lama dan kita mengurus Di atas 5M nggak? konsistensi gitu Di atas 5M nggak? Konstituen. Di atas 5M kayaknya sih enggak sih. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Oke, berarti lumayan murah karena banyak banget yang lainnya habis sampai 20M. Karena enaknya 10M. begini, Nana, sebagai seorang incumbent, kita ini banyak program. Oke. Jadi kalau turun itu Ya, bawa program. bisa. Kemudian recess itu kita harus sampai juga ke konstituen. Dan kita di samping recess sambil menyaring aspirasi begitu, kita juga membawa sesuatu juga begitu ya, entah itu baksos dan sebagainya. Gitu. Mbak Nurul, jumlah politisi perempuan yang lolos ke Senayan itu jumlahnya nggak banyak ya? Nyampainya cuma 20% begitu. Sekarang 22%. 22% untuk periode 2024-2029 dengan jumlah anggota DPR 580. Jadi politik is men's world. Betul. Dunia laki-laki, perempuan tuh sebenarnya nggak punya tempat di politik di Indonesia ini, kayak seperti di luar negeri begitu. Anda nggak melihat bahwa hampir kalahnya Anda itu karena memang ya publik lebih memilih politisi laki-laki dibandingin politisi perempuan? Ya, memang secara kultural, karena kita masih melihat dunia yang sangat patriarki ya, dan kita juga lihat di Amerika perjuangan sekarang calon presiden perempuan ini kan kalau sampai dia jadi juga akan menjadi sejarah. Jadi bukan cuma di Indonesia saja bahwa perjuangan kita perempuan dari budaya patriarki itu bisa lepas gitu. Dan kalau dikatakan bahwa ini karena men's world gitu. Iya sih, tapi sebetulnya secara struktural negara ini tidak membatasi. Negara ini justru melegitimasi dan memayungi siapa aja boleh masuk ke dunia politik, ke partai politik tanpa pembedaan, tanpa diskriminasi gitu. Oleh karena itu didorong minimal 30%. Tapi 30% partai-partai juga nggak mau memberikan kesempatan itu. Banyak yang nggak memenuhi kuota. Waktu kemarin di MK kan terbukti ada beberapa yang digagalkan yang ini karena tidak di wilayah tersebut tidak memenuhi 30% perempuan. Itu sudah bagus menurut saya. Hakim-hakim MK yang menyatakan bahwa partai ini tidak boleh gitu. Itu bagus. Nah, bagusnya lagi sih memang ada fixed seat ya, seperti negara tetangga kita di Timur Leste, di Argentina. Ya. Di periode ketiga Anda ini Anda mau ngapain, Mbak Nurul? Apakah kemudian karena kan kalau kita lihat periode-periode sebelumnya tuh nggak banyak ya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh anggota DPR, semua bisnis as usual, semua ikut dari perintah partai. Jadi di periode ketiga ini Mbak Nurul mau ngapain? Itu sebetulnya esensinya begini ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita dipilih oleh rakyat. Sebetulnya dengan reses-reses itu juga kita menyaring aspirasi. Nah, aspirasi ini kita bunyikan di komisi gitu, di komisi kepada mitra-mitra kerja kita terkait ya. Kalau saya kan di komisi 1. Ada dampaknya ke rakyat. Ya, karena memang saya di komisi 1, komisi bidang pertahanan, Kementerian Luar Negeri ya. Jadi ini kurang merakyat begitu karena tapi programnya. Kominfo mitranya komisi 1 kemarin waktu pada saat kebocoran data. Ya, yang teriak-teriak siapa? Iya, komisi 1. Komisi 1, tapi itu setelah datanya bocor. Iya, memang kita setelah data bocor baru teriak-teriak, tapi bukan cuma sekali, kan beberapa kali dari Bjorka yang sebelumnya, kemudian yang kemarin juga, dan ini terus kita awasi begitu. Dan memang ujung-ujungnya memang masalah pendanaan sih, begitu ya, anggaran, memang anggaran kita tuh memang dengan 3.000 triliun ya dibagi segitu banyak kebutuhan, saya kira, artinya kita mengelola negara ini dengan sederhana begitu ya, karena kebutuhannya itu sangat banyak sekali kalau kita mau anggaran realistis kementerian tuh begitu paling ya. banyak untuk belanja pegawai loh Mbak Nurul. Nah itu. Diakui ya berarti ya, belanja APBN modal. kita habis paling banyak untuk. Tapi kan belanja pegawai juga memang untuk pegawai itu sendiri dan kemudian mengalir begitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang ekonomi kan akhirnya semuanya bergulir begitu. Jadi akan lebih keras lagi nggak nanti di periode selanjutnya nih? Saya hanya akan I just wanna be myself. Oke, I just wanna be myself ya. Bung Rocky, Anda melihat tadi udah mendengar motivasi, kemudian cerita perjalanan politik 3 calon anggota Dewan ini yang besok akan dilantik begitu ya. Bagaimana Anda melihat wajah parlemen kita 5 tahun ke depan? Akan sama-sama saja, business as usual, atau gimana? Atau akan ada terobosan? Saya nggak dengar motivasi dia, tiga. Saya dengar determinasinya. Oncel punya determinasi. Dia tidak mengandalkan vokal dia mengandalkan pengetahuan dia tentang hukum. Karena itu dia mau
intervensi dari pusat pembuatan hukum di DPR. Oke. Jadi dia punya determinasi itu. Tapi kenapa dia disebut artis? Itu problem di dalam komunikasi politik kita. Anissa juga punya determinasi. Dengan kuat dia katakan bahwa emang gue anaknya Desmond. Desmond mengajarkan dari awal. Karena itu dia berani ucapkan. Oke. Bayangin, saya mesti komentari Anissa, bapaknya Desmond, teman saya dari tahun 80-an coba. Ada jarak. Jadi saya tahu, oke, saya kenal Oncel, UI, saya kenal Anissa UI, saya kenal Nurul UI. Jadi apa yang artis pada mereka coba? Oke. Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggap pesohor doang itu. Oke. Nurul 24 tahun, 20 tahun dalam politik, belajar tentang feminisme. Tahu tentang bagaimana meningkatkan IQ itu dengan basis argumentasi. Jadi ini mungkin karena namanya political show maka dianggap artis kan. Jadi kadangkala kita dibuai oleh satu istilah soal itu sensasional tuh. Padahal orang diukurkan bukan pada keartisannya. Atau pakai kata arts dalam pengertian ilmu pengetahuan. Arts itu artinya pengetahuan. Memproduksi artis hanya orang yang memproduksi pengetahuan tuh. Tapi di kita artis itu memproduksi sensasi, itu soalnya kan. Memproduksi gosip tuh. Jadi kita juga mesti, ini political show ini politically incorrect sebetulnya tuh. Jadi kita mau ajukan itu. Nah sekarang ada problem misalnya. Ini 3 anggota DPR, rakyat cuma 2 itu. Mahasiswa juga rakyat, kita kan juga rakyat. Yang ada di sini, yang diundang itu. Jadi satu problem, bagaimana representasi itu sebetulnya. Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, lalu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering seakabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya tuh. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia karena dia ngerti membedakan ini antara hari ini dilantik 5 tahun lagi kita nggak tahu untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua mereka. Jadi wajah parlemen kita gimana nih kalau udah ngelihat ini? Ada harapan kerjanya biasa aja atau wajah gimana? Parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera. Kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan terus pamer-pamer habis beli jas portingan tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Konstituen tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Juga bos itu. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu norak namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah tapi kenorakan dalam kemewahan itu yang konyol namanya. Jadi tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.000 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.600 triliun. 1.000 dolar sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang, tuh 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun. Yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Ekonomi di-push 8%. Oh ya, tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%.
akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu, ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas, secara psikologis mesti ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Itu akan jadi problem juga di Senayan. Akan ada keretakan ya menurut Bung Rocky ya. Bukan menurut saya, menurut netizen. Menurut Bung Rocky akan ada keretakan nggak? Sudah mulai ada keretakan. Sudah mulai. Jadi itu nanti akan menyusahkan posisi partai-partai di DPR dan wakil-wakil rakyatnya. Saya ke Bang Refli. Bang Refli, jumlah anggota DPR kita 2024-2029 adalah yang terbanyak ya dalam sejarah 580. Nah, dengan jumlah yang banyak ini kan harusnya diharapkan bisa menghasilkan produk legislasi yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Menurut Anda, prediksi Anda, analisis Anda, apakah produk legislasinya nanti akan lebih banyak dan lebih berkualitas atau justru sama-sama saja seperti periode sebelumnya? Saya langsung ditanya begitu ya. Saya langsung produk legislasi. Tidak ada ngomong dungu ya. Dia belum. Saya mengapresiasi 3 yang terpilih ya. Yang senior yang sudah 20 tahun, yang baru yang usianya sepertiga dari usia Rocky Gerung. Mungkin seperempat. Kemudian Once yang senior juga ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang performa DPR ini kan ada 3 layer. Ada performa kelembagaan, ada performa partai politik yang ada di Senayannya, dan ada yang namanya individual performance. Nah, kita harus melihatnya di 3 level ini. Kadang-kadang barangkali kita secara kelembagaan kita merasa kecewa, karena produktivitas tidak terlalu baik misalnya. Tapi partai politiknya bisa jadi baik ya, menjalankan 3 fungsi itu, fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi budgeting. Yang periode kemarin partai politiknya ada yang baik ya menjalankan fungsi. Nanti dulu dong, jangan saya dipaksa untuk judgment. Karena ini dari partai politik berbeda dan 3 besar ya. Makanya kita pasang yang 3 besar nih. Yang paling penting sebenarnya yang kita lihat adalah individual performance-nya. Karena kita berhadapan bukan dengan partai politiknya, tapi dengan orang-orang yang terpilih. Kalau berhadapan dengan partai politik dan lembaganya, kan ada satu paradoks kan. Paradoksnya adalah begini. Kita bicara tentang demokratisasi. Semua partai politik mengaku demokratis. Tapi at the same time, partai politiknya feodal. Tidak ada pemilihan ketua umum partai yang tidak calon tunggal misalnya. Atau pemilihannya sangat tidak ada yang namanya inner circle untuk demokrasinya kan. Nah, karena itu saya tidak melihat bahwa ada pencerahan di sisi partai politiknya, tapi individu-individunya kan bisa saja membuat hal yang berbeda. Sebagai contoh misalnya ketika ada kasus tertentu kan, partai politik bisa saja dia tidak bersikap, tapi individu-individunya vokal untuk melakukan sesuatu walaupun itu tidak menjadi sikap partai politik misalnya. Nah, saya berharap dengan Mbak Nurul ya yang sudah 20 tahun tetap 15. Kan dari 2004. Kalau ini 2 kali. Nah, maksudnya dalam politiknya kan itu makin matang dan makin menunjukkan individual performance yang luar biasa. Artinya kita berharap nanti besok-besok recall itu bisa di judicial review kembali dan dihilangkan sehingga tidak ada keraguan anggota partai politik untuk menunjukkan performa individualnya. Nah, Nisa juga begitu, walaupun usianya sepertiga dari Rocky Gerung. Kenapa itu di highlight ya? Saya highlight terus ya. Biar gue lebih stabil. Ya, tetapi dia tunjukkan bahwa generasi baru ini generasi memberikan pencerahan. Sehingga nanti ada, walaupun different perspektif, tapi nanti bisa temu ke dalam sebuah kualitas putusan, kualitas diskusi dan lain sebagainya. Termasuk Once ya, yang pengalamannya sudah sangat matang, tetapi baru kemudian berkompetisi di dunia politik. Jadi bukan orang yang hanya soal menyanyi saja, tapi beliau ini juga aktivis. Sehingga ada hal-hal yang kemudian bisa diperjuangkan secara individual. Jadi gini, kalau di luar itu biasa, saya ingin memperjuangkan sesuatu yang sifatnya individual. Misalnya gini, Once berpikir, saya akan perjuangkan mengenai copyright, ya, mengenai right di musik misalnya, dan itu menjadi agenda pribadi dia, dia perjuangkan. Karena belum tentu teman satu komisinya itu punya concern yang sama. Misalnya
Tapi bisa menjadi pembeda ya Bang Bisa Refli ya. menjadi Satu pembeda. suara itu Iya. dibandingkan dengan anggota Justru komisi bisa yang lain. memberikan penyadaran. Oke. Orang yang nggak tahu, oh iya penting sekali yang namanya right ini. Nah, Mbak Nurul misalnya, karena 20% itu sesuatu yang belum mencapai minimal 30% perempuan misalnya, kan tidak ada salahnya kemudian beliau kemudian mempelopori yang namanya kaukus perempuan di parlemen. Jadi walaupun barangkali itu some extent partainya tidak terlalu pro terhadap peran perempuan misalnya, tapi melalui kaukus perempuan dia bisa mendesakkan agenda-agenda yang terkait dengan perempuan. Jadi ada gender perspektif itu akan muncul di sana. Kan banyak sekali misalnya fasilitas publik yang tidak memberikan hal-hal yang baik kepada ibu dan anak-anak misalnya. Nah, beliau ini juga sebagai generasi baru. Kan orang bicara tentang UKT, kemudian sekolah yang lebih murah, lebih terjangkau dan lain sebagainya. Jadi ada yang namanya individual performance, ada yang homework yang mau dikerjakan, dan itu yang menjadi pembeda antara Anda dan anggota DPR lainnya. Dan Anda akan diingat karena itu. Mereka para newcomer ini berani nggak? Karena kan biasanya anggota DPR itu bagian dari fraksi. Fraksi kan kepanjangan tangan dari partai politik, dari DPP partai ya. Apakah kemudian mereka berani menyuarakan perbedaan-perbedaan itu? Nih, jadi kalau ada ombak besar ya, ada dua kemungkinan. Ada orang yang stubborn, kepala batu. Dia tabrak ombak itu dengan segala risikonya. Tapi ada orang yang mau berpirau melawan ombak. Jadi walaupun ombaknya besar. Ini newcomer ini mau nggak nih berselancar di dalam ombak atau ikut ya saya tidak arus? Tahu kan, tergantung mereka. Siapa tahu Andisa bilang, pokoknya saya lawan ini karena ini nggak benar. Nanti kita tanya. Resikonya mau di recall atau tidak, nggak ada masalah misal, ya kan? Jadi tergantung bagaimana mereka menjalankan peran dan fungsinya. Baik, nanti kita akan tanya lebih dalam soal komitmen mereka. Apakah akan mendengarkan suara rakyat atau justru ke suara partai politiknya ya, ke suara partai yang dinaunginya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.